Kita akan berdoa, bersyukur kami persembahkan ke depan Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau saat ini kami dapat kembali menerima firman Tuhan, karena ini kebaikan Tuhan, karena ini kasih setia Tuhan, dan kami tetap memerlukan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, di dalam menyambut firman Tuhan. Tentu kami mohon Roh-Mu Engkau curahkan, mengurapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun semua yang mendapat kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan melalui firman yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah beralaskan semua doa permohonan kami ini. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dapat kembali menerima firman Tuhan, karena firman Tuhan ini menjadi kebutuhan kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Surat Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita meyakini bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada pencurahan Roh Kudus ketika Hari Raya Pentakosta, tetap Tuhan mau karuniakan, mau curahkan. Dan keperluan Roh Kudus ini menjadi keperluan setiap pribadi dari umat ketebusan Tuhan. Dan Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Roh Allah itu kekal, Rohnya juga kekal. Dan tentunya Roh Kudus itu sebetulnya ya sudah ada yang dinyatakan dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam kitab Perjanjian Lama banyak oknum-oknum yang mendapat karunia Roh Kudus. Di antaranya Bezalel, Aholiab, yang memimpin untuk pembuatan dan pembangunan tabernakel. Daud, Saul sendiri juga pernah mendapat kepenuhan bersama dengan murid-murid, dengan para nabi pada waktu itu. Dan masih banyak lagi pribadi-pribadi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama yang menerima Roh Kudus. Itu bukan bertentangan dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 7 yang mengatakan bahwa Roh Kudus belum diturunkan karena Tuhan Yesus belum dinaikkan. Dan tentunya itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada Hari Raya Pentakosta di awal zaman gereja Tuhan. Dan tentunya Roh Kudus yang memang sudah dicurahkan ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu memang dicurahkan, yang dilihat, disaksikan, dialami oleh murid-murid, karena memang Tuhan Yesus sudah ditinggikan, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, dari sana menerima Roh Kudus yang dicurahkan
Dan tentunya pencurahan Roh Kudus ini tetap kita perlukan karena ini menjadi keperluan setiap pribadi anak-anak Tuhan, setiap pribadi umat Tuhan. Dan ayat ini mengatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, jadi dengan anugerah Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, itu merupakan kasih Allah. Ya, tentunya kasih Allah melalui Roh Kudus yang dikaruniakan dalam hati kita, itu merupakan kasih agape, ya, kasih Allah. Karena yang namanya kasih itu memang banyak, ya tentunya merupakan banyak tingkatan ya. Pada manusia ya ada kasih, tapi kasihnya itu seringkali kasih eros. Ada kasih persaudaraan. Tetapi kemudian yang tertinggi itulah kasih Allah. Sehingga di sini kalau dikatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, itu adalah kasih Allah. Dan pada ayat ini ditekankan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan. Alasannya karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus ya yang dikaruniakan kepada kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengaruniai kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu akan menjadi kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi bagaikan tanaman yang tumbuh dekat aliran air, yang selalu merembatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak merasakan datangnya panas terik, yang tidak khawatir di tahun kering, yang daunnya tetap hijau, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17. Salah satu ayatnya mengatakan begitu. Dan pengharapan yang kita harapkan di dalam Tuhan, terutama kalau kita baca pada bagian di pasal ini, itulah pengharapan untuk memperoleh, untuk menerima kemuliaan. Kita baca ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Inilah pengharapan tertinggi ya yang Tuhan janjikan, yang bisa kita harapkan. Dan kemuliaan Allah yang kita harapkan ini melebihi penderitaan kita,
melebihi kesengsaraan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa besarnya kemuliaan yang kita harapkan itu lebih besar dari kesengsaraan kita, dan dikatakan melebihi segala-galanya. Dalam ayat yang lain, ya dalam surat Roma pasal 8, di sana dikatakan bahwa kemuliaan atau penderitaan yang kita alami sekarang, yang terjadi atas kehidupan kita sekarang di dunia ini, tidak sebanding dengan kemuliaan. Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini, biarpun seringkali dikatakan di dunia ini kita banyak penderitaan, tapi tentunya tidak di sepanjang waktu, di sepanjang hidup di dunia ini selalu dalam penderitaan. Sebab seringkali penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa silih berganti. Ya, satu waktu bisa perjalanan hidup ini tenang-tenang saja, aman-aman saja, semua bisa berjalan dengan lancar. Tetapi seringkali juga tanpa diperkirakan, tanpa diperhitungkan, tidak disangka-sangka, bisa terjadi perjalanan itu berliku-liku, bagaikan naik turun lembah. Ya, jadi bukan saja berliku-liku, mengalami kesulitan, tetapi juga bisa bagaikan jalan itu naik turun. Dan kalau suatu jalan itu berliku-liku, naik turun, ya sangat memungkinkan orang bisa mabuk, bisa pusing, bisa sakit. Tetapi sebagaimana jalan itu tidak secara keseluruhannya naik turun berliku-liku, ada kalanya jalan itu lurus. Perjalanan hidup lancar, pekerjaan lancar, perekonomian lancar, berhasil, kesehatan juga tidak mengalami gangguan. Tapi satu saat bisa lagi kembali, bagaikan menghadapi jalan yang berliku, bagaikan menghadapi jalan yang naik turun. Itulah keberadaan di dunia. Sehingga biarpun penuh penderitaan, tetapi ada saatnya terjadi silih berganti. Sedangkan kemuliaan yang besar, yang kekal, itu setelah kita ini menerima kemuliaan, hidup bersama dengan Tuhan, itu akan terjadi terus-menerus. Tidak ada putusnya, tidak ada tenggang waktunya. Jadi begitu konsisten, begitu stabil. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan yang kita harapkan itu adalah kemuliaan yang besar dan kemuliaan yang kekal melebihi segala-galanya.
Dan banyak hal yang Tuhan janjikan yang bisa kita harapkan. Kalau kalau pengharapan yang terbesar, itulah kemuliaan untuk kita ini, pengharapan untuk kita ini menerima kemuliaan Allah. Di dunia ini juga ada pengharapan yang Tuhan janjikan. Dan diantaranya itulah pengharapan untuk kita ini bisa mengalami kemenangan. Untuk kita ini bisa mengalami bagaikan pengalaman kebangkitan. Seperti pernyataan Rasul Paul dalam surat 2 Korintus pasal 1, ya ayat 8, di sana Rasul Paul menyatakan bahwa penderitaan yang dia alami dalam pelayanan di Asia lebih besar dari kekuatannya. Dia katakan merupakan penderitaan yang besar dan berat, bagaikan besar dan berat. Kalau suatu beban besar, biarpun ringan, itu tidak mudah bisa diangkat. Demikian juga suatu beban, biarpun kecil, kalau itu berat, juga tidak mudah bisa diangkat. Itulah Rasul Paul memberikan gambaran penderitaan yang dia alami pada waktu melayani di Asia, ya, yang dinyatakan kepada jemaat Korintus melalui suratnya, bahwa penderitaan yang dia alami di Asia itu lebih besar dan lebih berat daripada kekuatannya. Sehingga dia menyatakan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tapi kemudian Rasul Paul menyatakan hal itu terjadi, hal itu Tuhan izinkan terjadi atas dirinya, supaya Rasul Paul tidak mengharapkan diri sendiri, tidak mengharapkan pengalamannya sendiri. Karena Rasul Paul itu juga sudah banyak dalam pengalaman dalam pelayanan, tidak mengharapkan kepintarannya sendiri. Tentunya kita orang percaya semua mengakui bahwa Rasul Paul itu orang pinter. Rasul Paul juga tidak mengharapkan, karena dia memang sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, terutama dalam hikmat. Dia menyatakan dalam surat Korintus mengenai perkataan, dia mengakui kurang daripada rasul-rasul yang lain. Tetapi dalam hal hikmat, dia mengakui lebih dari rasul-rasul yang terutama. Ini Rasul Paul bukan menyombongkan diri, tetapi mengakui akan kebesaran kasih karunia Allah yang ada padanya. Tetapi mengalami penderitaan yang begitu besar dan berat, dia tidak mengharapkan semuanya itu. Ya, sehingga dia mengatakan, kalau penderitaan yang besar dan berat sampai menyebabkan dia bagaikan divonis hukuman mati, dia sadar betul supaya dia tidak berharap pada diri sendiri, melainkan berharap kepada Allah.
yang berkuasa membangkitkan orang mati, Allah yang telah menyelamatkan dan akan menyelamatkan kembali. Ya, jadi di sini firman Tuhan melalui Rasul Paul menyatakan bahwa pengharapan yang Tuhan janjikan itu bukan saja pengharapan untuk memperoleh kemuliaan. Nah, kalau pengharapan untuk memperoleh kemuliaan itu kan pengharapan yang kekal. Nanti ketika kita ini masuk surga. Tetapi di dunia ini Tuhan itu juga memberikan pengharapan untuk memperoleh kemenangan. Dan firman Tuhan di surat 2 Korintus itu melalui Rasul Paul menyatakan bahwa kemenangan atau kebangkitan atau juga diistilahkan keselamatan yang pernah terjadi itu akan terjadi lagi. Ya, ini perlu dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa antara pertolongan dengan penderitaan itu selalu silih berganti, di mana perjalanan kita di dunia ini bagian melalui jalan yang berliku, melalui jalan yang naik turun. Tetapi ada saatnya akan berada di jalan yang lurus. Semua berjalan lancar, menyenangkan. Ya, itulah pengharapan yang kita perlukan di dunia. Pengharapan untuk kita ini memperoleh keselamatan. Dan pada ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Alasannya karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan ini memang menjadi renungan saya ya dalam waktu yang sudah lama. Apa hubungannya antara pengharapan tidak mengecewakan? Alasannya karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena firman Tuhan juga menyatakan kalau kasih Allah melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, itu kita terima Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh itu ada dalam kehidupan kita, maka Roh itu juga yang akan menghidupkan tubuh kita. Kita akan baca ayatnya atau surat Roma pasal 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Ya, inilah diantaranya alasan kenapa kalau kasih Allah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, menyebabkan pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena ayat firman Tuhan memberi keyakinan bagi kita. Kalau Roh Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Roh itu ada dalam kehidupan kita, Roh itu dikaruniakan kepada kita,
Roh itu juga yang akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini oleh rohnya. Dan kalau di sini dikatakan dihidupkan, berarti mengalami kematian. Makanya ayat firman Tuhan mengatakan, bangunlah yang tidur, bangkitlah yang mati. Dan kematiannya itu berupa penderitaan. Ya kalau memang kematian mati dalam Tuhan, kemudian masuk kubur, ya ada pengharapan untuk mengalami kebangkitan pada hari kebangkitan. Tetapi pengertian kematian yang dituliskan dalam Alkitab itu bisa juga berupa penderitaan. Bisa juga mengalami kesengsaraan. Dan sangat banyak bentuk penderitaan, kesengsaraan yang menurut firman Tuhan dalam Alkitab dinyatakan bagaikan tanda kematian. Tetapi ayat ini memberikan janji yang sangat kuat. Kalau Roh Kudus yang merupakan wujud kasih Allah itu dikaruniakan kepada kita, dan kekuatan Roh Kudus itulah Roh kebangkitan yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga yang akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini, atau menghidupkan tubuh kita yang fana ini yang tertulis dalam ayat ini. Ada kehidupan, berarti terjadi kebangkitan. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan, aku telah mati, lihatlah aku hidup. Dan kalau Tuhan Yesus hidup, itu berarti Tuhan Yesus memang mengalami kebangkitan dari kematian. Demikian juga Tuhan yang bisa mengizinkan kita ini masuk dalam tanda kematian yang berupa penderitaan, supaya kita juga ada tanda kebangkitan. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan, supaya sebagaimana Kristus memang telah mati kemudian dibangkitkan, Tuhan itu juga menghendaki dalam kehidupan kita ini memang melewati tanda kematian, juga mengalami tanda kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Nah, inilah yang menyebabkan firman Tuhan menyatakan, ya, kalau kasih Allah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kita akan mengalami kekuatan kuasa Roh Kudus yang kuasanya itu melebihi segala-galanya, yang kuasanya itu melampaui kekuatan kita, melampaui pergumulan kita, melampaui permasalahan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan berdoa. Puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Bapa dalam surga, karena Engkau mencurahkan Roh-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang telah duduk sebelah kanan Bapa di surga. Dari sana Dia menerima Roh Kudus yang dikaruniakan, yang dicurahkan bagi kami, supaya dengan adanya kekuatan kasih Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan pada batin kami, pada hati kami,
pengharapan kami tidak mengecewakan. Karena sebagaimana kekuatan Roh Kudus yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, memberikan kemenangan dari kematian. Kalau roh itu ada dalam kehidupan kami, maka Roh Kudus itu juga akan menyatakan kekuatan kasih-Nya untuk membangkitkan kami, untuk memberikan kemenangan bagi kami dari segala pergumulan, permasalahan, kesulitan. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada pada kami lebih besar dari kekuatan kami, lebih besar dari permasalahan kami, lebih besar dari tantangan kami, lebih besar dari pergumulan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sepatutnya kami naikkan puji syukur, terima kasih, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi Bapa yang adalah kasih. Dan puji syukur doa permohonan ini kami persembahkan, kami alaskan dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.